Halo para jomblo-jomblo keren, apa kabarnya? Kembali dengan saya si ganteng kalem tapi cuma saya saja yang tahu. Kali ini saya akan merangkum film keluaran tahun 2019 dan tidak usah berlama-lama nanti dengkul leklok dan pinggang encok. Mari kita saksikan. Film akan berfokus pada sebuah keluarga berencana yang terdiri dari si papa, si mama, dan dua anak mereka. Si sulung bernama Eli, lalu si bungsu bernama Andrew, serta neneknya Eli. Keluarga kecil sejahtera berencana ini sehari-hari jika berkomunikasi dengan Eli akan menggunakan bahasa isyarat dan gerak bibir. Itu harus dilakukan karena Eli kehilangan pendengarannya 3 tahun lalu, akibat sebuah insiden kecelakaan mobil yang menewaskan kakeknya. Beruntung Eli selamat, namun harus kehilangan indera pendengarannya. Di sekolah pun Eli sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Namun tidak semua, karena masih ada seorang laki-laki tampan bernama Rob dengan tulus menjadi temannya. Sampai-sampai Rob belajar bahasa isyarat. Seperti hari itu Rob menemani Eli pulang sekolah jalan kaki karena ketinggalan bus sekolah. Malam harinya di waktu janari, Eli dibangunkan si mamah untuk berkumpul di depan TV menonton berita. Penyiar memberitakan sejumlah kota di Amerika telah diserang serta pemerintah mengumumkan keadaan darurat. Sementara itu, saluran TV yang lain memperlihatkan video viral yang mana korban serangan hanya tinggal tulang belulang dan pakaiannya saja. Saat sedang gala lempur menonton TV, Paman Glenn kemudian datang ikut menonton berita yang ketika itu suara raungan pesawat tempur menggelegar memecah kesunyian malam. Kembali ke mas-mas penyiar berita. Kali ini memberitakan asal-usul penyebab serangan mematikan itu berasal dari hewan purba sejenis kalong. Dan para ahli meyakini mereka lepas karena aktivitas penggalian di sebuah goa di Pennsylvania. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah video yang memberitahu warga untuk tidak bersuara dan mengeluarkan suara apapun sebagai upaya menghindari serangan kalong purba. Setelah rapat darurat, bersama Paman Glenn kemudian berkemas meninggalkan rumah dan lingkungan yang berada di kota New York, mencari tempat terpencil yang jauh dari kebisingan. Singkat cerita, esok harinya di jalan raya yang macet, Paman Glenn berinisiatif mengambil jalan pintas membelah perbukitan. Dan tiba-tiba, mobil Paman Glenn terguling setelah sebelumnya menghindari kawanan uncal yang menyeberang sembarangan. Si papa kemudian mencoba mengeluarkan Paman Glenn yang terhimpit walaupun usahanya itu sia-sia. Paman Glenn yang mulai frustasi meminta si papa pergi dan meminta bantuan pun percuma karena sudah pasti semua sedang sibuk melawan si kalong. Ketika akan melanjutkan perjalanan, doginya si Eli yang terus menggonggong mengundang kawanan hewan purba itu mendekat dan menyerang mobil keluarga mereka. Glenn yang mendengar jeritan si nenek dengan pistolnya memancing kawanan kalong itu mendekati dan merelakan dirinya jadi mangsa supaya keluarga si papa selamat. Sementara itu untuk menyelamatkan keluarganya, si papa dengan berat hati melepaskan si anjing yang terus babaung dari tadi keluar mobil. Beberapa saat kemudian ketika suasana sudah mulai tenang, si papa memutuskan untuk menyibukkan kawanan hewan aneh itu dengan membakar mobilnya Paman Glenn. Dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang dirasa aman dan tidak menimbulkan suara.
Malam harinya setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan, mereka sampai di sebuah rumah dengan pagar tinggi menjulang. Tanpa mereka duga sebelumnya, pagar itu mempunyai alarm. Saat berbunyi, seekor kalong hinggap dan mematuk-matuk alarm. Si pemilik rumah dengan senapannya keluar mencoba mengusir keluarganya si papa. Namun karena terlalu berisik, si pemilik rumah langsung dimukbang kawanan hewan predator purba itu. Si papa lalu memutar mencari jalan masuk lain dan menemukan sebuah pipa pembuangan yang dijadikan jalan si papa masuk ke halaman rumah. Setelah rumah itu dianggap aman, si papa kemudian memberi kode untuk melewati pipa pembuangan. Namun saat si bungsu yang pertama masuk di dalam pipa, seekor ular derik sudah berdiri tegak siap memacok si bungsu. Tapi saat si bungsu akan dipatuk, seekor kalong lebih dulu mematahkan leher si ular. Si mamah yang panik menjerit histeris sampai kakinya digigit si kalong zaman prasejarah itu. Si papa yang mendengar jeritan istrinya kemudian menyalakan mesin penghancur biji gandum. Para makhluk prasejarah itu lalu masuk ke mesin sampai mereka semua bubuk bagai kerupuk yang dibikin remuk. Sepanjang film ini saya mikir kenapa pemerintah nggak nyalain mesin ini aja, biar makhluk-makhluk itu masuk ke dalam mesin, terus mereka semua cepat musnah. Oke, lanjut. Si mamah kemudian digotong ke dalam rumah lalu diobati ala kadarnya oleh nenek yang dulunya seorang perawat. Besok harinya setelah nenek memeriksa luka si mamah, meminta si papa mencari obat-obatan karena jika tidak segera diobati, dikhawatirkan akan infeksi dan kakinya harus diamputasi. Mendengar itu, si papa ditemani Eli lalu pergi ke kota mencari obat-obatan yang diperlukan. Dengan hati-hati dan nyaris tanpa suara, mereka sampai di kota yang sudah menjadi kota mati. Di dalam toko obat, setelah mendapati obat-obat yang dibutuhkan, tanpa diundang kalong prasejarah muncul di hadapan mereka sambil melebarkan sayap dan jejewernya. Si papa yang tidak mau jadi santapan makan siang, dengan petunjuk Eli membakar kain pel dan mendekatkannya ke alat pemadam api yang memicu alarm kebakaran. Lalu mereka dengan cepat meninggalkan toko obat. Saat akan pulang, seorang pria tak dikenal menghadang dan mengajak si papa dan Eli masuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Yang kemudian diketahui pria asing tersebut adalah pimpinan sebuah sekte. Merasa aneh dengan perilaku pria tersebut, papa dan Eli tidak menghiraukannya, lalu pergi meninggalkan pria aneh tersebut. Beberapa hari kemudian si papa yang sedang mencari berita terkini lewat TV, diberitahu Eli bahwa sebuah saluran berita memberitakan dari dalam bunker kalau si hewan purba itu tidak suka tempat dingin membeku. Karena tidak ada jaket dan sudah pasti masuk angin tidak ada yang mau ngerokin si hewan purba. Dan dipastikan warga yang berada di lingkar Arktik tidak mengalami serangan si kalong purba. Hanya saja di daerah tersebut terisolir dan tidak ada listrik. Ketika si papa membuat tombak kayu dan memberikannya pada si bungsu, keluarga mereka dikejutkan dengan kedatangan pria asing dengan pengikutnya di halaman rumah. Laki-laki aneh itu dengan tulisannya masih kekeh mengajak si papa beserta keluarganya bergabung dengan kelompok mereka. Dan dengan tulisan pula, si papa menolak ajakan laki-laki aneh itu. Namun bukannya pergi, pria itu malah melecehkan anak sulungnya Eli dengan kata-kata yang tak pantas lewat tulisan. Si papa yang tersinggung mengancam mereka dengan shotgun.
Singkat cerita, pada malam harinya, Ellie yang sedang video callan dan SMS-an dengan Rob menerima berita duka jika orang tua Rob telah wafat dimangsa si makhluk prasejarah, dan berencana akan mengungsi ke tempat perlindungan yang belum diketahui tempatnya karena keburu pulsa Ellie koredak. Si papa yang terbangun dari tidurnya mendengar seperti ada yang mengetuk pintu. Kemudian si papa membangunkan semua anggota keluarga. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat seorang anak berdiri di teras rumah dengan keadaan yang memprihatinkan. Setelah anak itu diperiksa dan yang membuat bulu kuduk berdiri, anak itu ternyata lidahnya telah dipotong. Belum hilang keterkejutan mereka, di balik mantel anak itu tersimpan beberapa handphone. Ellie yang sedang tidur setelah video callan dengan Rob kemudian bangun membuka tirai jendela. Dan tiba-tiba kepanikan melanda semua keluarga setelah semua handphone itu berbunyi, yang diiringi serangan makhluk prasejarah itu ke dalam rumah. Si papa kemudian mengajak bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun setelah masuk, Ellie dibekem dan dibawa pergi beberapa orang ala ninja, sementara si mamah yang melawan justru ditakol seorang penculik sampai tak sadarkan diri. Si nenek kemudian mengejar para penculik dan memeluk seorang dari mereka, lalu berteriak menjerit sekencang-kencangnya hingga kawanan hewan prasejarah itu datang dan memangsa nenek dan si penculik hingga tinggal tulang belulang. Sementara itu Ellie yang sempat melepaskan diri lagi-lagi ditangkap penculik, yang kali ini langsung ketuanya turun tangan. Dan siapa lagi kalau bukan si pria aneh itu. Kemudian dari sini diketahui bahwa si anak gadis yang tadi dibawa masuk ke rumah ternyata bagian dari kelompoknya si laki-laki aneh itu. Di tengah guyuran hujan, si mamah yang sudah sadar dari pingsannya membabat kaki seorang penculik yang menggotong Ellie. Andrew si bungsu dengan tombaknya menusuk penculik yang lain. Dan si papa dengan shotgunnya memukul wajah si ketua dan mencekiknya. Sempat ditusuk pisau, si papa dengan kepalanya yang keras alias teas hulu mengheding kepala si ketua lalu menghajarnya dengan sebuah kayu. Kemudian dibuat rujak ulek. Sementara itu Ellie yang tidak mau jadi penonton, dengan sebongkah batu pemberian kru film membuat remuk babatok seorang penculik. Beberapa waktu kemudian, keluarga berencana itu melanjutkan perjalanannya menuju ke utara, setelah Rob memberikan pesan tempat perlindungan berada. Lalu film ditutup ketika Ellie memanah seekor hewan prasejarah itu. Rada-rada ngegantung filmnya ya, tapi ya sudahlah. Kesimpulan yang saya ambil dari film ini adalah jangan berisik ya, jangan berisik. Itu aja, jangan berisik. Sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih, tetap sehat, dan sampai jumpa.